Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, ya, terima kasih ya. Hari ini kalian sudah menyisihkan ya di weekend kalian ya, di hari Sabtu sore ya, untuk konsul ya. Konsul persiapan ulangan hari Selasa gitu. Apa sih konsul itu? Ya, konsul itu seperti biasa ya, kita menanyakan hal-hal yang kurang paham yang telah disampaikan, atau kita bahas soal gitu. Sebetulnya Bapak sudah menyiapkan soal-soal untuk dibahas hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya semuanya gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalian yang sudah gabung dengan OneNote ya, yang kemarin Bapak sampaikan, nanti catatan untuk pembahasan soalnya kalian bisa lihat di OneNote yang kemarin ya. Kalian nanti tinggal masuk aja ke OneNote kalian, nanti ada collaboration space ya. Nanti seperti ini Bapak tunjukkan ya. Bapak sudah menyiapkan OneNote-nya. Bentar. Oke. Nah, seperti ini. Ada ya? Sudah ada kalian? Sudah, Pak. Nah, kan OneNote-nya kita di Science Class 9th grade ya. Nah, kalau seandainya Bapak lihat di sini misalkan Bapak buka nih Adrian. Nah, di sini ada class note kan ya. Nah, kalian buka di situ aja. Gitu. Bapak di sini nyimpannya di collaboration space. Jadi nanti kalian langsung ada di kalian. Gitu. Ini bahan kita hari ini. Bapak ambil dari buku Mandiri. Kita akan bahas ya. Seperti janji Bapak kepada kalian bahwa ya, setengah dari soal ulangan itu akan kami ambil dari soal yang ada di latihan buku Mandiri. Jadi kita akan bahas dari situ, ya. Nah, di sini akan Bapak bagi dua ya. Bapak akan membahas dari nomor 1, meskipun ini soalnya banyak ya, satu tuh ada 3 soal, tapi ini gampang gitu. Gampang. Kita bahas sekaligus gitu. Ada 17 soal, nanti Bapak 1-10, kemudian dilanjut oleh Pak Dudung nantinya ya. Oke, Nabila Resian, kenapa nak? Bapak mau nanya, nanti recordingnya ada di Canvas nggak, Pak? Apanya? Recordingnya? Recording Zoom-nya. Oh, recordingnya nanti Bapak simpan di Canvas, tidak apa-apa ya. Tapi mungkin setelah proses upload di cloud-nya selesai, bisa nanti ya Bapak simpan link untuk mengakses recordingnya. Gitu ya, karena iya sama-sama. Karena ini kita menggunakan link Zoom dari kurikulum, jadi Bapak harus minta dulu ke kurikulum. Seperti itu ya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Kah? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, siap ya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai untuk membahas soal-soal. Tetapi, nah sebelum membahas soal, kita akan coba dulu review sedikit ya pengantarnya nih. Di sini Bapak tampilkan ada 2 gambar, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri itu adalah organ reproduksi pria. Coba. Dan nomor 1 itu apa ya? Ada yang bisa menyebutkan nomor 1 apa itu? Yang ini nih? Testis. Oke, bagus. Testis. Oke, bagus ya. Nomor 2. Nomor 2 apa nih? Epididymis. Pinter ya. Epididymis. Nomor 3. Kantungnya. Atau bungkus dari Skrotum, Pak. Ya, betul ya. Skrotum. Ini skrotum. Ini skrotum. Oke, nomor 4. Vas deferens, betul ya. Vas deferens. Oke, nomor kemana nih? Nomor 5. Nomor 5, yuk. Vesika seminalis. Vesika seminalis. Oke, bagus ya. Vesika seminalis. Oke. Sambil ingat-ingat ya urutannya ya. Kemudian nomor 6. Jadi nomor 6.
Prostat. Iya, kelenjar prostat ya. Ya, ini ya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Hati-hati prostat sama apa namanya? Sama suka tertukar. Kelenjar prostat sama koper ya. Nomor 7 koper ya. Kelenjar prostat. Nah, ini koper ya. Apa tulisannya agak susah nih. Koper. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 8. Nomor 8 apa? Uretra. Uretra. Oke, uretra atau ureter? Hati-hati ya, suka ketukar ya. Uretra atau ureter? Ayo. Uretra. Uretra. Ya, uretra ya. Uretra nomor 8 ya. Uretra nomor 9. Penis. Oke, penis. Ini ya. Penis. Oke. Ingat-ingat ya urutannya ya. Dari 1 sampai keluar itu nanti ada soalnya. Bapak bering aja ya. Bapak bilang dari urutan jalannya sperma itu ada. Jadi gini urutannya. Sperma itu kan diproduksi ya. Di mana diproduksinya? Di testis kan ya. Nah, di testis, di sana ada tubulus-tubulus yang ada di testis itu, di sana diproduksi, kemudian dimatangkan dulu di epididymis. Setelah matang, nanti si testis itu akan masuk ke saluran vas deferens ya. Kemudian disimpan sementara di vesika seminalis, diberi nutrisi ya. Di situ teh ya, dimatangkan lagi ya. Nah, kalau di kelenjar prostat dan kelenjar Cowper di sana diberikan sperma yang terlalu asam dibasahkan sedikit, kemudian dikasih juga nutrisi dan diberikan cairan semen di situ ya, di prostat itu di Cowper. Nah, kemudian masuk ke saluran untuk keluar sperma itu yaitu uretra ya. Nah, ingat ini ada kantung kemih ya. Kantung kemih itu bukan termasuk sistem reproduksi manusia pada pria ya. Ureter tidak termasuk ke sistem reproduksi pada pria. Ingat, awas. Nanti kalau ada di soal, kalau diminta untuk misalnya memilih yang bukan, ya, kira-kira apa aja nih, gitu ya. Ada ureter, ada uretra, hati-hati, ya. Hati-hati, kayak gitu. Oke, kemudian masuk ke uretra dan penis dulu keluar, kayak gitu. Nah, sekarang kita ke yang perempuannya nih. Kira dari awal dulu deh. Nomor 3 apa nih? Nomor 4 apa nih? Nomor 3 nih apa nih? Nomor 4 tuh itunya apanya? Tangannya itu. Nomor 4 apa? Nomor 4. Nomor 3 apa? Ovarium. Ovarium. Bagus ya. Ovarium fungsinya apa? Menghasilkan sel telur. Memproduksi sel telur. Oke, menghasilkan atau memproduksi sel telur. Bagus, ya. Oke, nomor ini, Bapak kasih nomor 6 ya. Ini ya, nomor 6. Nomor 6 apa nih? Fundibilium. Ya, fimbrae. Ya, fimbrae atau untuk menangkap dari sel telur sudah matang. Oke, kemudian nomor 1 apa ya? Tuba Fallopi. Oke, tuba Fallopi atau oviduct ya. Tuba Tuba Fallopi atau oviduct ya. Kemudian nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Rahim bukan Pak? Oke, rahim. Rahim atau uterus boleh ya. Nama lain dari rahim itu uterus. Uterus, bagus. Nomor 5? Vagina. Oke, vagina. Oke, itu ya, itu bagian-bagian atau organ-organ penting dalam sistem reproduksi pada wanita. Ingat-ingat ya, kalau nanti ditunjukkan gambar, harus menunjukkan salah satunya, itu harus diberikan, harus diingat apa saja. Nah, ini adalah spermatogenesis dan oogenesis ya. Nah, ingat spermatogenesis adalah proses pembuatan ya atau proses produksi dari sperma. Ini ada kata-kata sperma ya. Nah, kalau oogenesis
Ingat aja kalau ovum ya, kan ovum. Jadi kamu ngapalinnya kalau O berarti oogenesis gitu ya. Ovum gitu ya. Jadi menghasilkan apa? Menghasilkan proses atau reaksi atau proses atau peristiwa untuk menghasilkan sel telur. Nah, di sini melibatkan dua proses, yaitu proses mitosis dan proses meiosis. Ya, keduanya melalui satu tahap mitosis dan dua tahap meiosis dalam satu siklus. Ya. Nah, untuk spermatogenesis dimulai dari spermatogonium. Ya, ini ya, spermatogonium. Spermatogonium ini dia membelah atau berubah menjadi spermatosit primer. Ya, menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini membelah secara meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah kembali menjadi spermatid. Nah, spermatid ini berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau calon dari sel sperma. Paham ya? Urutannya ya, spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Pada proses spermatogenesis, dalam satu kali siklus, satu spermatogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa. Ya. Ini 4. Nih, ini satu kan ya? Satu menghasilkan 4 gitu pada proses spermatogonium. Sedangkan pada proses oogenesis ya dimulai dari oogonium ya, untuk indung telur ya. Telur yang sudah ada di tubulus ya, ada di wadahnya yang sudah mau matang itu, kemudian dia membelah secara mitosis ya menjadi oosit primer. Ya, ingat oosit dulu. Oogonium jadi oosit ya. Kemudian membelah secara meiosis pertama menghasilkan 2 ya. Menghasilkan 2 yaitu oosit sekunder dan 1 badan polar. Nah, badan polar ini dia tidak akan berkembang ya. Yang berkembang hanyalah oosit sekunder. Oosit sekunder membelah lagi secara meiosis kedua menghasilkan ootid ya. Dan 1 lagi badan polar. Jadi kan badan polar membelah lagi di badan polar. Ini tidak berkembang nih. Yang ini tidak berkembang. Sehingga nanti ootid itu akan berdiferensiasi atau berubah menjadi ovum. Nah, dalam oogenesis, 1 oogenium, ya, 1 oogenium berubah menjadi 1 ovum. Paham ya? Itu bedanya. Kalau di spermatogenesis, 1 menghasilkan 4 sperma. Kalau di oogenesis, 1 menghasilkan 1 ovum, atau 1 telur. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Ini hanya ini aja. Ini siklus menstruasi. Nah, nanti sekalian dibahas sama Pak Dudung ya. Sekalian, karena bagian beberapa nomor di belakang itu nanti dibahas Pak Dudung. Nanti Pak Dudung mulai dari nge-review siklus menstruasi. Yuk kita mulai membahas soal-soal yang Bapak siapkan. Coba ini ya. Bapak sudah menyiapkan beberapa soal yang Bapak ambil dari dari buku latihan kalian. Coba, organ berikut yang bukan merupakan organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Ingat yang bukan. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ureter. Ureter ya. Ureter itu apa sih? Saluran dari ginjal ke kandung kemih. Iya, ureter itu apa? Ureter itu ini kantung kemih ya, betul ya? Ya, kantung kemih dan salurannya. Kantung kemih dan salurannya. Oke. Nah sekarang gini, kalau penis, iya oke betul. Falciparum betul. Testis betul. Yang bukan tuh ureter, ya. Oke, ingat-ingat ya. Coba di ini kita berlatih untuk proses terbentuknya sperma. Dimulai dari mana? Dari testis, kemudian ke epididymis. Kemudian kemana? Skrotum. Hah?
Skrotum, kalau skrotum itu hanya melindungi aja, jadi dia tidak termasuk ke dalam proses pembuatan spermanya. Vas deferens. Vas deferens ya. Vas deferens. Kemudian Uretra. sebelum ke sana, Prostat. ke vesika seminalis ya. Oh. Vesika Seminalis. terus Kelenjar ke kelenjar. Nah ini kelenjarnya dua ya, kelenjar apa namanya tadi? Kelenjar prostat sama Kelenjar Cooper. dan Cooper. Kemudian ke Uretra. uretra, baru ke Penis. penis. Ya, penis di dalam uretra kan ya? Ya udahlah, penis yang dimasukkan karena uretra itu ada di dalam penis ya. Oke, nomor 1 bisa ya. Nah ini adalah yang tadi Bapak buatkan. Bentar, Bapak ganti warna dulu ya. Oke. Nah, yang ini yang Bapak buatkan adalah urutan proses jalannya apa? Jalan perjalanan dari si Sperma. Mana? Perjalanan sperma. Oke ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Testis merupakan organ yang memproduksi sperma. Letaknya di dalam apa? Skrotum. Bagus ya. Ini perlu Bapak ini partisipan request that letters. No. Oke. Ini perlu Bapak bahas tidak? Ini kan ini aja ya, cuman bungkusnya aja, bungkus dari testis ya. Lanjut. Sel sperma pada laki-laki dibuat setiap saat oleh testis. Pembuatan sel sperma dipengaruhi oleh hormon apa? Testosteron. Testosteron. Kenapa testosteron? Karena kalau estrogen sama progesteron itu yang memproduksi zat telur. Oke, karena estrogen sama progesteron itu adanya di sistem. Oke, bagus ya. Kita bahas di sini ya. Jangan tulis ya. Jadi ini ada laki-laki ya. Laki-laki itu bentar. Oh iya. Laki-laki itu sebentar. Oke. Nah, laki-laki itu menghasilkan jadi gini. Oh, ini jadi. Laki-laki itu hormonnya hormon testosteron ya. Sedangkan perempuan hormonnya hormon estrogen dan progesteron gitu ya. Kalau adrenalin ada di mana? Adrenalin di mana adrenalin? Di ginjal bukan, Pak? Adrenalin itu di dua-duanya ada ya. Jadi hormon adrenalin itu hormon kayak semacam apa ya? Yang dipicu oleh ketegangan ya gitu ya. Kemudian kejadian yang super mengagetkan gitu. Itu biasanya hormon adrenalinnya tumbuh gitu. Bentar, Bapak ada masalah di sini. Kok nggak bisa nulis? Oke, harusnya bisa. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor berapa nih? Nomor 2. Kelenjar penghasil semen yang berfungsi memberikan nutrisi dan mempengaruhi gerak sel sperma adalah kelenjar apa? Ayo. Tadi. Halo? Kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Kelenjar? Lihat pilih. Prostat dan kelenjar Cooper. Iya, kelenjar Cooper dan kelenjar prostat ya. Jawabannya ya. Insert ini. Oke. Jawabannya berarti A, B, atau C, D? Iya, Pak.
Yang D ya, yang D. Oke. Ini perlu dibahas tidak? Tidak ya? Kalau kelenjar hipofisis apa ya? Nah, hipofisis. Apa kemarin dibahas di pas bagian otak katanya? Yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi produksi hormon ya. Hipofisis itu ya. Oke. Nomor 3. Sebentar ada chat. Siapa nih? Oh, ada yang nanya, Pak, kelenjar semen teh apa? Oh, gini. Gini. Kalau yang nanya kelenjar semen itu apa nih? Ini kan ada, nah ini. Nah, ini sperma misalkan ya. Sperma gitu ya. Aduh. Oke, sperma itu ya di dalam yang dikeluarkan oleh pria itu dilindungi oleh kelenjar semen gitu. Jadi kalau seandainya kalian lihat yang warna putih ya, gimana ya Bapak ngejelasinnya? Nanti deh kalau kalian sudah dewasa, kalian lihat sperma yang warna putih. Nah, putih itu bukan sperma, tetapi itu adalah cairan semen. Gitu ya. Yang laki-laki nih yang sudah mengeluarkan sperma, yang warna putih itu bukan spermanya. Spermanya itu mikroskopik, tidak terlihat gitu. Jadi yang membungkusnya itu adalah semennya. Yang warna putih biasanya ya. Kemudian ya dalamnya ada sperma. Nah, kalau sperma itu tidak terlihat oleh mata atau ukurannya mikroskopik gitu ya. Mikroskopik. Artinya dia hanya bisa dilihat oleh mikroskop gitu ya. Paham ya? Itu yang jadi gini. Gini deh. Bapak mau search apa ya? Gambar sperma atau apa ya? Boleh lah. Bapak mau search sebentar. Ini pembelajaran ya, bukan ini. Bukan apa-apa. Nah, ini nih. Nah, kan ini warna putih ya. Nah, putih itu yang terlihat oleh mata itu semen. Ya, itu semennya. Karena sel spermanya sendiri itu berada di dalamnya gitu. Ya, kelihatan sama mata gitu. Hanya bisa dilihat oleh si mikroskop gitu. Nah, ini yang si nutrisi ini yang berupa semen dan juga nutrisi bagi sperma ini dihasilkan oleh kelenjar Kupffer dan prostat. Kayak gitu. Paham ya? Halo? Pak. Pak. Oke, lanjut ya. Nah, untuk ada yang nanya. Betul, kalau ada ya, ini langsung tanya aja, Pak, nggak ngerti semen itu apa gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3 nih, gampang banget ini. Organ yang memproduksi sel sperma ditunjukkan oleh nomor 4. Kenapa 4? Testis. Soalnya itu testing. Oke, soalnya itu testis. Betul ya. Kalau nomor 3 fungsinya apa? 4 testis. Testis itu fungsinya untuk menghasilkan sperma. Oke. Testis itu menghasilkan sperma. Kalau nomor 3 itu apa? Itu Penghubung. prostat bukan, Pak? Oke, vas deferens ya. Vas deferens. Itu fungsinya apa? Mengalirkan. Ya, mengangkut boleh ya. Mengangkut. Menuju uretra. Oke, mengangkut sperma. Dari mana? Dari epididymis ya. Epididymis. Kan di testis itu setelah dihasilkan, dimatangkan dulu di epididymis ya. Kemana? Ke Vesicula seminalis. Oke, vesicula seminalis ya. Vesicula seminalis. Kalau nomor 2 itu apa? Tahu bulat siapa nih dari Ahmad Zaki? Oke, nomor 2 apa itu? Lihat nomor 2. Kelenjar ya?
Itu ya, kelenjar Cooper ya. Kelenjar prostat itu. Kelenjar prostat. Memberikan nutrisi bagi bagi situ. Oke, nomor 4 betul ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 nih ada nomor 4 ada 2 soal nih. Proses peleburan antara sel telur dan sel sperma pada manusia terjadi pada saluran reproduksi wanita yang disebut dengan oviduct ya. Nama lain dari oviduct apa? Tuba falopi. Tuba falopi. Oke. Bagus ya. Coba nih lanjut. Organ reproduksi wanita yang berjumlah sepasang dan berfungsi memproduksi sel telur atau ovum adalah ovarium. Oke, kita bahas. Proses-prosesnya apa aja ya yang ada pada wanita? Proses-prosesnya nih. Yang pertama ada ovulasi. Ovulasi itu apa ya? Ada yang tahu ovulasi? Pelepasan sel telur. Oke, pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium. Gitu kan ya? Kemudian di organ reproduksi juga ada apa nih? Di sini ada biasanya di mana nih? Fertilisasi ya. Fertilisasi. Nah, ini apa fungsinya? Atau apa maknanya? Pertemuan Pertemuan sel sperma. Oke, pertemuan sel sperma Dan sel dengan ovum, dengan telur. Terjadi di mana? Terjadi di oviduct atau di tuba falopi. Selanjutnya, habis difertilisasi, dia itu akan bergerak ya kan dari oviduct bergerak ke mana? Ke rahim atau ke endometrius. Nanti, nah ini misalnya nih Bapak gambarkan bentuk rahim ya. Nah, gini misalnya. Ini tuba falopi, ada telur. Nah, telurnya itu di sini nih. Udah dibuahi, membenamkan diri ke sini ke dalam rahim. Itu disebut dengan sekretori. Implantasi ya. Implantasi atau nidasi namanya ya. Nidasi. Itu proses membenamkan diri ya. Proses sel telur yang sudah matang yang berupa blastosit membenamkan diri ke dalam endometrius ya. Proses embrio aja ya. Zigot atau embrio. Oke, blastosit ya. Blastosit itu sel telur yang sudah dibuahi ya, sudah membelah, sudah siap untuk membenam di endometrius. Blastosit membenamkan diri ke endometrius. Endometrius itu dinding rahim ya, dinding rahim yang sedang menebal. Oke, kemudian ada lagi prosesnya apa nih kira-kira yang berhubungan dengan proses di reproduksi perempuan? Ada proses gestasi ya. Gestasi. Itu kehamilan ya. Kehamilan. Kemudian ada proses melahirkan juga. Ada proses ada kopulasi. Nah, kalau kopulasi, mohon maaf tulisannya kebaca Bapak ulangi ya. Kopulasi. Kalau kopulasi itu suaranya. Oke. Gimana sekarang, Dung? Halo? Ada nggak sekarang, Dung? Nah, sekarang udah. Oke, kalau kopulasi apa ya? Kopulasi itu pertemuan langsung aja ya, penis dan vagina. Oke, atau pertemuan antara organ reproduksi pria dengan organ reproduksi wanita gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya proses hubungan badan. Kayak gitu ya. Ini prosesnya. Lanjut ya, nomor 5. Embrio dan janin manusia yang merupakan pertumbuhan zigot akan tumbuh dan berkembang di mana?
Uterus. Uterus, hati-hati ya. Di uterus. Uterus itu apa sih? Rahim. Uterus itu ya betul, rahim. Ingat ya. Oke. Selama berapa minggu nih berkembangnya nih? Ya, embrio itu berapa minggu? Hamilan itu berapa minggu sih? 8. Berapa minggu? Ya, kurang lebih ya. Ini kurang lebih 40 minggu. Nah, hati-hati ya. Usia itu ada usia kehamilan, ada usia janin. Ya. Ini usia itu ada dua. Ada usia kehamilan, ada usia janin. Nanti kalian kalau sudah menikah dan punya anak ya hamil, nanti di bidan itu akan disebutin, kehamilannya sudah sekian minggu gitu ya, sudah sekian minggu. Nah, ada kehamilan itu dihitung dari hari pertama menstruasi. Maaf. Oke, dihitung dari hari pertama mens sebelum hamil. Nah, gitu ya. Jadi hitungannya di situ. Tapi kalau usia janin, nah ini dihitung dihitung saat fertilisasi. Hitung saat terjadi fertilisasi. Nah, biasanya beda 2 mingguan gitu. Karena kan dari hari pertama mens sampai ovulasi itu adalah 2 minggu. Nah, rata-rata ketika terjadi fertilisasi atau bertemunya sel kelamin sel sperma dengan sel telur itu di saat ovulasi. Paham ya? Nah, itu kehamilan. Oke, sekarang boleh di-scroll ke atas nggak yang kopulasi? Iya. Gimana? Ya, kopulasi itu pertemuan penis dengan vagina atau pertemuan organ reproduksi pria dengan organ reproduksi wanita. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu proses hubungan badan, ya, atau proses punten ya, ini bukan ini, proses seks. Itu kopulasi. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Ntar ada pertanyaan siapa nih? Oke, Pak, kalau tuba fallopi itu apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Pak, kalau tuba fallopi itu apa katanya? Yang bawa sel telur dari ya. Fibrae ke rahim. Nah, ini tuba fallopi ya. Ini tuba fallopi. Jadi tuba fallopi itu terima kasih yang sudah memberikan tanggapannya. Tuba fallopi itu nama lain dari oviduct, ya. Ini atau oviduct nih. Nah, ini adalah saluran yang merupakan jalan untuk sel telur yang sudah matang, ya, bergerak ya di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau seandainya di sini ada sperma datang, nanti spermanya masuk ke sini dan di sini membuahinya di tuba fallopi. Kalau sudah matang, di sini membentuk zigot, embrio dan lain-lain. Setelah jadi, nanti di sini membenamkan diri dan akhirnya disinilah nanti akan berkembang jadi embrio dan juga janin. Jadi tuba fallopi itu adalah saluran ya yang menghubungkan antara rahim ya dengan fimbrae. Ya, fimbrae itu nanti menangkap sel telur yang sudah matang gitu. Nanti disalurkan melalui tabung tersebut gitu. Tuba, nama tuba itu kan tabung gitu. Jadi bulat bentuknya kayak tabung, kayak pralon gitu. Ya. Paham ya? Itu pertanyaan dari Akil. Ya, penghubung betul ya. Akila betul, penghubung ya. Ya, dia menghubungkan itu ya. Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah sampai nomor 5. Ke nomor 6. Organ reproduksi wanita yang berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin adalah Plasenta. pinter ya. Berarti ini ya. Ada plasenta nanti. Sana itu nanti yang
memberikan suplai oksigen dan juga makanan. Hati-hati plasenta nih. Nah, ini Bapak buat kanan, ya. Oke, misalnya ini. Nah, Bapak mau gambar bayi, cuma anggap aja ini bayi ya, gitu ya. Nah ini bayi. Ini plasenta nih. Bukan plasenta. Ini plasenta nih. Ya. Bentar. Oh iya, plasenta ini. Ini plasenta. Ini tali pusatnya. Tali pusatnya. Nah, jadi keduanya ini sama-sama berperan ya. Kalau plasenta itu kan menghubungkan antara orang sang ibu dengan si anak. Jadi dari sini suplai oksigen dan makanannya dihubungkan kembali oleh si tali pusat gitu. Ya, oleh tali pusat. Gitu. Ya, hati-hati. Kemudian kebutuhan nutrisi sama ya, hampir sama. Kebutuhan nutrisi dan zat lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dipenuhi oleh ibunya melewat apa? Tadi udahnya dibahas ini. Apa? Tali pusat dan plasenta. Tali pusat dan plasenta. Ini penjelasannya ya. Harusnya di sini ngejelasinnya. Tidak apa-apa. Ya. Nah, ketika lahir biasanya si plasenta ini belum keluar ya dari tubuh ibu. Jadi nanti pas keluar bayinya, si tali pusatnya dipotong dulu, shred, kemudian bayinya diurus dulu, ya, diurus dulu sampai itu bisa stabil, ya, karena dia berubah tempat hidupnya asalnya dari dalam perut menjadi di luar gitu. Akhirnya harus disesuaikan dulu dari mulai takutnya dia kedinginan atau takutnya dia kekurangan oksigen, karena kan awalnya dia oksigennya dari plasenta, sekarang harus menghirup udara sendiri kayak gitu. Langsung dicek. Nah, setelah itu setelah agak aman bayinya, baru si dokter atau bidan biasanya mengeluarkan plasenta saat terakhir, ditarik gitu. Tarik atau diambil dengan tangan gitu. Tergantung kondisi ibunya. Kalau plasentanya masih di dalam dan susah untuk keluar secara ditarik ya, tarik sama si bidannya, itu biasanya diambil secara ya, dibersihin gitu. Karena apa? Kalau seandainya plasentanya tidak keluar saat melahirkan, nanti plasenta ini bisa membusuk dan akhirnya bisa membahayakan tubuh dari sang ibu. Gitu ya. Nomor 8, ya. Jika sel telur yang telah masak tidak dibuahi, akan terjadi peristiwa, gampang ini. Menstruasi. Oke, menstruasi. Oke, tadi udah ya, kopulasi udah tadi ya, proses bertemunya organ reproduksi pria dengan wanita, atau dalam dikatakan proses hubungan badan. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Terjadi di oviduct atau di tuba Fallopi. Menstruasi yang tadi ya, proses meluruhnya dinding rahim atau endometrius karena akibat dari tidak terjadinya kehamilan gitu. Karena kalau terjadi kehamilan, nanti si endometriusnya itu kan ditembus sama si blastosit atau zigot itu, dan dia akan menutup kembali sehingga menjadi menjadi tempat untuk berkembangnya janin. Kalau tidak, dia keluar melalui vagina berupa darah menstruasi. Menopause ya, menopause itu apa ya? Menopause itu adalah proses ya di mana seorang wanita itu tidak menghasilkan kembali sel telur gitu. Jadi dia sudah tidak subur lagi karena tidak menghasilkan sel telur. Nah, rata-rata usia menopause dari baterainya mau habis. Usia menopause dari wanita itu berkisar antara 48 tahun ya. 48 tahun baru menopause biasanya. Atau ada juga yang lebih muda menopause-nya atau lebih tua gitu. Gimana sih Pak? Karena gini, jadi si perempuan itu ya, ini perempuan nih. Perempuan dia itu memiliki sudah diberikan oleh Allah itu sekian sel telur gitu ya. Nah, ini misalkan sudah dibakar sel telurnya. Kalau nggak salah berapa ratus gitu ya, Bapak kurang harus tahu juga, cek juga. Ini sel telur. Nah, sel telur ini akan rutin dikeluarkan ya, setiap bulan kan, melalui ya dengan cirinya menstruasi.
Nah, gimana tuh kan sama per bulan gitu. Tapi kan ada yang hamil. Kalau hamil kan terjeda dulu pengeluaran sel telurnya selama 9 bulan gitu. Jadi terjeda. Apalagi yang banyak anak ya, yang terus-terusan hamil, berarti sel telurnya itu masih ada gitu. Sehingga nanti akan menambah usia menopause gitu. Yang biasanya misalkan rata-rata di 48 tahun, nah biasanya di 50 sekian kayak gitu. Atau kalau seandainya yang tidak menikah sama sekali, kan terus-terusan tuh keluar. Bisa saja ya, bisa saja sel telurnya sudah habis sebelum usia 48 kayak gitu. Sehingga dia disebut dengan menopause duluan gitu. Gitu ya, untuk itu apa arti menopause. Oke, nomor 9 nih. Periode ketika ovarium seorang wanita sudah tidak melepas ovum lagi atau berhenti menstruasi disebut, ini tadi. Apa? Menopause. Ya, menopause. Ya. 10 nih, terakhir dari Bapak ya, nanti disambung oleh Pak Dudung. Masih ada waktu ya, insya Allah. Perhatikan gambar berikut ini. Tempat pertumbuhan dan perkembangan janin ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 itu apa? Rahim. Oke, kita lihat ya. Nomor 1. Nah, ulang lagi itu apa nomor 1? Ovarium atau disebut indung. Indung kok gini. Indung bentar. Indung telur. Astagfirullah. Bentar. Indung telur. Indung telur. Nomor 2. Oke. Tuba falopi. Oke, ovida atau tuba falopi atau tuba falopi. Nomor 3. Rahim. Uterus atau rahim. Oke, bagus ya. Nomor 4. Vagina. Agak agak bawah. Cervix. Itu masih cervix ya, betul ya? Cervix. Ya. Cervix. Oke. Makanya kan suka ada yang namanya kanker cervix. Ya, bukan kanker vagina kan ya. Kalau cervix itu salurannya, saluran vagina agak ke atas sedikit itu cervix. Nah, kalau vaginanya di bawahnya kan ya. Nah, kanker cervix ini berarti ada semacam gangguan di saluran yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Gitu ya. Oke, itu ya nomor 1 sampai 10, nanti nomor 11 sampai nomor 17 disambung oleh Pak Dudung. Sebelum ke Pak Dudung, ada pertanyaan dulu seputaran yang Bapak sampaikan. Silahkan, ada pertanyaan tidak? Cukup paham? Halo? Pak, Ya, Ryan, silakan. soalnya Pak, boleh di-share nggak nanti Pak sama jawabannya? Oh, boleh. Kamu tinggal buka aja di OneNote-nya. Oh, iya Pak. Ya kan kamu sudah buka OneNote ya? Udah. Ya. Nanti kamu masuk ke OneNote. Ke OneNote ya kamu pilih yang itu Science 9th grade. Nanti akan ada di situ hasilnya. Coba Ryan lagi buka laptop nggak Ryan? Iya. Oh, coba buka sekarang. Coba buka OneNote-nya. Tapi Ya. saya OneNote-nya di ini Pak, di handphone Pak. Oh, di handphone boleh, di handphone dan oke. Kalau ada yang lagi buka handphone lagi buka laptop? Nabila Syera atau Cahaya? Iya, Pak. Oh, Cahaya aja. Cahaya coba buka laptop, kemudian buka OneNote. Iya, Pak. Ya, langsung share ya, share screen ya, biar teman-teman bisa tahu juga. Oke, bagus ya Cahaya. Ya, teman-teman ya, lihat yang lain, cara melihat tadi yang Bapak. Oke, silakan masuk. Speak in. Oke. Biar yang kelas C sama D juga ikutan ya, lihatnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagus ya. Checking notebook formation. Nah, nanti lagi dicek dulu. Nah, oke. Kamu sudah ini di ininya atau mau di online aja? Bebas sih.
Di online, Pak. Oke, so pilih yang open in online. Oke. Oke, lanjutkan ya. Langsung masuk ke science class 9 grade ya. Oke, ditunggu. Nah, itu sudah muncul. Coba kamu sebentar, lagi loading ya punya cahayanya. Oke. Nah, sebentar. Cahaya laptop ini ya, sinyalnya agak jelek ya di situ ya, sedikit ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kamu klik titik 3 yang di titik yang OneNote tuh. Nah, coba pilih collaboration space. Yang welcome, kemudian bawahnya collaboration nah itu. Klik. Oke, tunggu ya. Oke, lagi loading. Bentar. Sebentar ya. Yang lain juga nanti step-nya sama ya. Jadi melihat yang tadi Bapak korat-koret di sini di OneNote. Masuk di class note ya di kanvasnya, kemudian ikuti langkah kayak tadi Cahaya, tinggal klik-klik aja. Nanti muncul. Nah, sebentar Cahaya itunya ya. Apakah ada yang sudah berhasil masuk ke collaboration space di laptopnya? Bisa, Pak. Oh, Nabilah ya? Iya. Coba Cahaya coba Cahaya stop share, Nabilah yang stop share. Nabilah yang share screen. Iya, Pak, bentar. Oke. Kalau dulu belum diajarin ya, 9C sama D ya? Ya, biar sekalian. Belum, Mbak Tata. Oh, biasa. Nah, tuh ada ya. Jadi nih, kita klik collaboration space, nanti di kalian juga langsung ada gitu. Tuh. Jadi kalian bisa langsung buka coret-coretan yang Bapak buat tadi. Coba ke bawah, Nabilah. Tuh, ada langsung ya. Termasuk yang nanti akan dijelaskan Pak Dudung. Pak Dudung juga bikin di sini, langsung ada di sini. Oke, terima kasih Nabilah. Boleh stop share. Oke. Nah, sekarang waktunya Bapak berikan ke Pak Dudung. Silakan Pak Dudung. Oke, terima kasih Pak Tata. Saya share screen. Coba. Pak Tata, kalau suaranya menghilang, ini ya infokan karena sinyalnya tadi tidak stabil terus. Oke ya. Kita bahas yang nomor 11 ya, dari 11. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas ya tentang bagaimanakah janin ini mendapatkan yang namanya mana tadi itu ya. Nah, mendapatkan nutrisi dan zat lain. Nah, sekarang kalau yang nomor 11 itu berhubungan dengan bagaimana si janin ini dia bisa mengeluarkan zat ekskresi ya. Zat ekskresinya itu di sini berupa karbon dioksida dan juga urea. Nah, melalui darah ibu. Nah, pertukaran yang mungkin terjadi antara ibu dengan anak itu hanya melalui jalur yang ini nih, yang tadi Pak Tata gambarkan. Nah, yang ini adalah jalur yang memungkinkan anak dengan ibu interaksi. Jadi, ketika ibunya mau memberikan makanan ke anaknya, pasti melalui ini. Ketika anaknya mau membuang zat sisa, baik oksigen gitu ya, ataupun zat sisa lainnya, juga pasti akan melalui ini. Jadi, si plasenta dan tali pusat ini merupakan alur masuknya zat dari ibu ataupun alur keluarnya zat dari anak dari janin ya. Jadi untuk yang nomor 11 di sini pengeluaran zat sisa metabolisme janin yang berupa karbon dioksida dan urea. Nah, melewati darah ibu terjadi melalui berarti pilihannya yang mana? Yang D. Yang D juga. Oke. Betul ya, jadi itu jawabannya adalah yang D. Oke, bentar Bapak. Ini kuat nih Bapak. Oke, yang D. Nah, yang D ya. Tali pusat dan plasenta. Jadi ingat ya, tali pusat dan plasenta itu adalah jalur terhubungnya ibu dengan anak. Gitu ya. Makanya ada beberapa ya yang
plasenta anaknya tuh diolah dulu nih. Diolah dulu, nanti dia akan menjadi obat bagi anak itu, karena selama dalam proses janin, nah recording gitu ya, recording daripada antibodi anak itu adanya di plasenta, katanya seperti itu ya. Cuman kebanyakan itu langsung dikubur karena pengolahannya juga belum semuanya tahu gitu, hanya orang-orang tertentu saja ya. Oke, itu nomor 11 ya, berhubungan dengan kehamilan atau janin ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 12. Di nomor 12 ini berhubungan dengan kebiasaan yang dapat mengganggu alat reproduksi. Nah, mengganggu di sini bisa jadi itu maknanya adalah kurang optimalnya alat reproduksi itu dalam menjalankan tugasnya. Oke. Nah, kira-kira dari poin A, B, C, D yang bisa membuat alat reproduksi kita itu menjadi terganggu fungsinya yang mana? Kayaknya yang B, Pak. Yang mana? Yang B. Yang B. Nah, apa hubungannya kita menggunakan ya celana ketat terhadap terganggunya alat reproduksi? Nggak ada udara, Pak. Oke, kalau nggak ada udara, berarti suhunya kira-kira akan naik atau turun? Lembab. Oke, akan pengap ya. Kalau pengap itu berarti suhunya itu adalah naik. Suhu itu naik. Nah, kalau suhunya naik, bagaimana dengan testis? Nah, testis itu dilindungi oleh skrotum. Ya, skrotum itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar bagaimana? Agar bisa menghasilkan sperma dengan jumlah yang seharusnya. Kalau suhunya naik, maka nanti si testis ini akan mengalami gangguan. Nah, nanti dia akan mengalami gangguan. Gangguannya apa? Gangguannya itu adalah jumlah dari sperma yang diproduksi, ya, yang diproduksi ini jadi berkurang, yang diproduksi berkurang. Nah, makanya laki-laki juga tidak disarankan untuk sering-sering berendam air hangat ya, karena air hangat itu kan berarti lingkungan sekitarnya itu suhunya lebih tinggi dari biasanya gitu. Akibatnya apa? Nanti akan mengganggu testis ya, sehingga jumlah dari sperma yang diproduksinya itu nanti berkurang. Tidak seperti dengan biasanya ya. Oke, itu tentang kebiasaan yang dapat mengganggu alat reproduksi kita ya. Oke, celana ketat. Jadi oleh sekarang, nah kalian jangan menggunakan celana yang ketat-ketat ya, yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita ke masih nomor 12 nih, masih berhubungan dengan pola hidup gitu ya, yang dapat membuat kita bisa menjaga alat reproduksi kita. Nah, kira-kira kalau yang 12 yang bagian bawah ini apa nih? Yang C, mengikuti pergaulan bebas. Oke, yang C, mengikuti pergaulan bebas. Ada apa nih dengan pergaulan bebas? Nah, terkena penyakit AIDS. Oke, ya, terkena penyakit AIDS atau terkena penyakit yang berhubungan dengan organ intim atau kelamin ya. Nah, karena pergaulan bebas ini biasanya itu terjadinya yang namanya hubungan seks yang secara bergonta-ganti ya. Nah, itu akan mengakibatkan adanya bukan transfusi, perpindahan bakteri. Nah, jadi kalau misalkan si A dengan B, ternyata si B punya penyakit, maka si A nanti kena. Si A dengan si C, nah si A udah kena dari B nih, maka nanti si A ini akan menurunkan ke C. Nah, begitulah kalau kita mengikuti pergaulan bebas ya, maka kemungkinan besarnya itu akan kena yang namanya penyakit menular ya, terutama berhubungan dengan alat kelamin ya. Nah, sekarang apa saja nih penyakitnya? Nah, di sini dibahas di nomor selanjutnya ya, di nomor selanjutnya. Di sini ada nomor 13, 14 dan 15. Nah, di sini kita sering mendengar perempuan itu adanya keputihan ya. Penyakit keputihan atau kandidiasis. Nah, ini sebenarnya udah ngasih clue ya. Ngasih clue. Biasanya kalau penyakit ini dalam bentuk nama Latin gitu ya. Biasanya ini menunjukkan daripada jamur, bakteri atau virusnya gitu ya.
Jadi kalau ini penyakit keputihan yang banyak diderita oleh remaja putri yang disebabkan oleh jenis jamur. Nah, di sini ada clue-nya sebenarnya kalau kalian ini ada kandiasis. Kandiasis ini berarti menunjukkan bahwa jenis jamur pada keputihan ini ya namanya adalah kandiasis. Kita lihat aja yang namanya mirip-mirip ada kandianya. Nah, yang ini kan? Yang D, Pak. Yang D. Berarti ini kita pilih jawabannya adalah yang D. Nah, Candida albicans itu atau keputihan itu kayak gimana, Pak? Nah, keputihan. Ya, keputihan ini biasanya dirasakan perempuan ya agak basah gitu ya, agak basah sehingga nantinya kalau misalkan tidak terkontrol, maka nanti muncul yang namanya jamur-jamur. Jamur kan suka di tempat yang lembab ya. Nah, nanti kalau ada jamur biasanya muncul yang namanya gatal. Nah, hati-hati nih kalau ada gatal yang ekstrim di bagian vagina, nah berarti kemungkinan itu ada jamur yang namanya Candida albicans, gitu ya. Nah, kemudian apa nih Pak? Selain itu, nah biasanya suka ada rasa nyeri, ya, nyeri. Nyerinya itu berupa panas. Jadi agak sedikit panas saat buang air, ya. Nah, itu juga harus kalian hati-hati, ya. Kemudian bagaimana dengan keputihannya? Nah, keputihannya itu adalah menggumpal. Jadi mungkin keputihan cairannya itu agak sedikit kental ya, karena dia menggumpal. Nah, ini adalah hal yang dirasakan ketika wanita itu mengalami yang namanya keputihan. Nah, kemudian di sini Pak, A, B, C-nya apa? Nah, kalau A itu ini tidak terjadi pada manusia ya. Ini adalah pada tanaman jagung. Jadi nggak nyambung ya. Kemudian Penicillium notatum ini jamur tapi ini baik, biasanya digunakan untuk pembunuh bakteri ya. Nah ini jadi yang baik juga. Kemudian ini ada Chlamydia trachomatis. Nah Chlamydia itu ya Chlamydia itu adalah penyakit pada organ kelamin ya, pada organ kelamin. Nah, ini bisa pada laki-laki juga bisa pada perempuan ya. Nah, kalau pada perempuan ya intinya yang pertama adalah dari keputihannya bau gitu ya. Keputihannya ini baunya pakai banget ya. Udah mentok. Nah, ini keputihannya bau banget. Ya. Yang kedua apa? Nah, sama ada nyeri ya, ada nyeri saat buang air. Jadi hati-hati ya kalau kalian sekarang ngerasain nih kalau misalkan buang air, kira-kira ada rasa sakit hangat nggak gitu? Itu berarti kan ada rasa sakit panas. Nah itu berarti kalian nanti harus menjaga kebersihannya ya, kebersihannya. Nah ini nanti juga bila sudah infeksi maka akan merasakan ada demam, ya. Ini udah ada demam, kemudian ada mual gitu ya, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan, terutama di organ kelamin, ya. Karena salah satu syarat sahnya dari sholat, wudhu itu adalah suci dari najis. Nah, termasuk di bagian kelamin ini, maka kalian harus menjaga kebersihan dari organ kelamin kalian, ya. Oke, ada yang bertanya. Oh, Pak Tata. Ya. Ini untuk nomor 13, berhubungan dengan penyakit ya, keputihan. Nah, sekarang nomor 14 nih. Nomor 14. Keluarnya abses. Abses itu adalah nanah yang berasal dari uretra dan vagina atau penis yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini kalian sebenarnya kalau udah ada namanya nih, bakterinya, pasti penyakitnya itu nggak bakal jauh dari nama bakterinya, gitu ya. Mungkin apakah karena untuk memudahkan gitu ya, atau kasih tanda bahwa itu adalah penyakit diakibatkan oleh bakteri itu, makanya nama penyakitnya itu mirip-mirip dengan nama penyebabnya. Nah ini ada gonor. Nah berarti lihat aja nih di pilihan ini manakah sih yang ada gonornya? Nah, Yang C, Pak. Yang C ini adalah gonore, ya, gonore. Nah kalau yang ini itu dari pipisnya ya atau air kencingnya itu ada seperti nanah gitu ya, ada nanah sakit. Nah biasanya kalau sudah seperti ini berarti kan kalau keluar nanah berarti ada infeksi di dalamnya.
Nah, infeksi ini berarti masuk melalui bakteri. Ya, nah pasti kalau keluar nanas, air kencingnya ketika dikeluarkan itu pasti ada rasa sakit. Ya, nah itu hati-hati juga penyakitnya gonore. Gonore ini juga sama, salah satunya adalah diakibatkan oleh seks bebas ya atau gonta-ganti pasangan. Nah, yang A ya AIDS. Nah, AIDS ini mungkin yang sering kita dengar dengan dulu namanya HIV ya. HIV itu Human Immunes Virus ya. Jadi virus yang menurunkan daripada imun manusia. Nah, ini juga sama, salah satunya itu adalah penularannya itu dikarenakan adanya hubungan seks bebas ya. Nah, bahkan kalau seorang ibu ya pada saat hamil gitu atau sebelum hamil itu menderita HIV, maka anaknya itu juga nanti kemungkinannya biasanya itu mengalami HIV juga karena itu bisa tertular dari ibunya. Karena kan segala sesuatunya ketika anak di kandungan itu dari orang tuanya. Jadi bisa terkenal ini ya. Sifilis itu namanya adalah raja singa. Nah, raja singa itu biasanya suka ada luka ya. Kalau ini sifilis ini biasanya suka ada luka. Nah, lukanya itu biasanya di dekat kelamin. Ya, tapi luka ini kadang tidak terasa sakit oleh yang penderitanya untuk di awal-awal. Nah, luka ini adalah menjadi masuknya daripada si bakteri yang ke dalam daripada organ reproduksi. Nah, ini juga sama bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Ya, kalau kandidiasis sudah dibahas di atas. Yang ini ya di nomor 13. Nah, itu ya adalah berhubungan dengan penyakit yang bisa dialami oleh organ reproduksi. Dan kebanyakannya itu adalah menular melalui proses yang namanya kopulasi. Kalau kata tadi ya, kopulasi itu adalah bertemunya ya penis dengan vagina gitu. Nah, itulah di mana bisa saja laki-laki bakterinya berpindah atau virusnya ke perempuan ataukah dari perempuan ke laki-laki. Oleh karena itu, kita sangat disarankan ya untuk menjaga kebersihan dan juga tidak intinya tidak bergaul bebas ya. Oke. Nah, kemudian yang 15 ini menjelaskan apa sih yang diserang oleh AIDS. Ya, penyakit AIDS sangat berbahaya karena menyebabkan pertahanan tubuh penderitanya menjadi lemah. Hal ini terjadi karena virus HIV, yaitu penyebab penyakit AIDS, menyebabkan kerusakan pada apa? Leukosit dan limpa. Oke, pada leukosit dan limpa. Kalau leukosit itu apa sih leukosit? Sel darah putih. Oke, sel darah putih ya. Sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih itu fungsinya apa tuh? Menghasilkan antibodi. Jadi ini berhubungan dengan antibodi. Namanya juga tadi virus yang menyerang antibodi. Berarti antibodi manusia yang akan dihancurkan. Nah, berarti yang akan dihancurkannya, yang akan dirusaknya itu adalah leukosit. Nah, di sini dia berfungsi sebagai pengontrol daripada antibodi manusia. Yang kedua ada limpa. Oke, limpa itu apa? Sistem getah bening. Getah bening. Getah bening itu fungsinya juga sama ya. Intinya adalah menjaga daripada imun. Menjaga daripada imun ya. Nah, menjaga daripada imun. Kalau imunnya ini rusak, antibodinya rusak, nah maka nanti si virus ini lama-kelamaan akan menguasai manusia gitu ya. Menguasai manusia, dan kalau sistem imunnya atau antibodinya udah lemah, maka tubuh kita tidak bisa menahan daripada serangan bakteri atau zat asing dari luar. Ya, makanya kalau kita lihat informasi bahwa ketika seseorang ingin mengetahui dia mengidap HIV atau AIDS gitu ya. Nah, apa yang dites? Yang ditesnya itu adalah sel T. Dia menguji yang namanya sel T. Tes sel T. Tes sel T ini sebenarnya adalah untuk menguji berapa banyak kandungan ya leukosit yang ada di dalam tubuh. Apakah di bawah normal ataukah berada di batas normal.
Nah, kalau di bawah normal, maka kemungkinannya dia nanti akan mengidap penyakit HIV. Nanti dia akan dikasih treatment obat-obatan untuk menaikkan ya sel T-nya sehingga berada pada batas normalnya. Oke. Pak, kalau misalnya si A itu punya AIDS ya dari lahir, ya terus pasangan si B dia normal. Kan AIDS itu bisa menular lewat hubungan. Terus gimana mereka punya keturunan, Pak? Oke, ya. Nah, misalkan si A itu punya AIDS dari lahir. Nah, si A itu punya AIDS ya dari lahir. Kemudian pasangan si B itu normal. Nah, kalau mereka berhubungan dan terjadi namanya fertilisasi, ya, fertilisasi. Nah, maka yang bermasalah itu adalah nanti anaknya, ya kemungkinannya itu juga nanti akan mengalami yang namanya AIDS. Jadi untuk AIDS ini nularnya kan lewat hubungan ya, nularnya lewat hubungan. Jadi kalau si A dan si B ini berhubungan, maka nanti dia akan punya keturunan. Pak, kalau ingin punya keturunan tapi tidak ingin tertular oleh AIDS gimana? Berarti si pasangan yang memiliki AIDS itu, nah maka dia harus harus diobati dulu, ya diobati dulu. Nah, Bapak pernah dengar dari itu ya podcast ya, lupa lagi siapa namanya. Nah, dia itu penderita HIV. Nah, HIV-nya itu tertular dari suaminya, dan qadarullah ya, alhamdulillahnya itu ya anaknya itu ternyata tidak HIV. Nah, kemudian dia cerai dengan suaminya. Nah, dia melakukan pengobatan HIV dengan mengikuti namanya komunitas. Jadi komunitas sesama penderita HIV ya atau AIDS. Nah, di sana mungkin dia semangat gitu ya. Ternyata dia menikah dengan yang AIDS. Jadi si A-nya AIDS ya menikah dengan si B yang juga AIDS. Nah, jadi kata dokternya, nah si A dengan si B, nah kalau mau berhubungan untuk mendapatkan anak, maka mereka harus menguji dulu sel T-nya. Harus diuji dulu ininya. Kalau sel T-nya lagi bagus gitu ya. Nah, lebih bagus sel T-nya udah mendekati normal, maka itu diperbolehkan ya. Tapi tetap menggunakan pengaman yang namanya kalau lagi bagus boleh tidak menggunakan pengaman, tapi kalau misalkan misalkan ya, nah tanpa menguji sel T maka diusahakan menggunakan pengaman yaitu kondom. Gitu. Jadi kalau mereka ingin punya anak bagaimana? Ya biasanya mereka tes dulu nih sel T-nya. Konsultasi sama dokternya dulu. Kalau misalkan si perempuannya AIDS, si laki-lakinya juga AIDS ya, maka dites dulu sel T-nya apakah sel T-nya lagi bagus yang mendekati normal ataukah normal gitu ya. Nah, kalau misalkan udah bagus, nih udah normal maka diperbolehkan gitu. Jadi dan tidak sering ya karena ini kan masih ada virusnya. Virus ini kan makan sel T. Jadi si sel T ini bisa naik turun bergantung kondisi tubuh juga gitu ya. Dan bergantung seberapa banyak nih tubuh bisa mengontrol jumlah virus yang ada di dalam tubuh HIV itu. Ya, mungkin itu ya yang tadi bertanya. Oke. Nah, bentar, menghapusnya mana ya? Ini nih. Bentar ya, Bapak hapus dulu. Ini nggak terlalu, nanti kalian nggak usah dihafalin. Bentar. Sorry. Ini nggak hapus Pak Tatai. Udah nggak apa-apa ya? Bentar ya. Oke, nah apakah anaknya jadi AIDS juga? Nah itu kembali lagi ya. Kalau secara ini mah, kalau si virusnya itu ternyata nah masuk gitu ya melalui ibunya pada saat dia di dalam kandungan. Nah mungkin bisa saja nanti anaknya bisa kena AIDS, bisa juga tidak ya seperti tadi yang gejala yang kasus yang di Bapak ceritakan itu mah katanya qadarullahnya ya anaknya tidak gitu, tapi ibunya iya gitu ya.
Oke ya, itu tentang penyakit yang ada atau yang biasa kita kenal pada organ reproduksi. Ya. Kemudian nomor 16, hormon wanita yang dihasilkan. Oke, ini mas sudah ya tadi dibahas. Yang mana jawabannya? A. Oke, yang A ya, progesteron dan estrogen. Nah, ini Bapak tidak akan bahas ya. Pak Dudung. Ya, Pak. Itu ada yang di atas saya berikan siklus menstruasi. Ya, mungkin dari situ aja ngebahasnya. Oke, siap. Uh. Oke, bentar Pak Tata. Saya ini. Ya. Ini. Oke, ya. Nah, kita bahas tentang estrogen dan progesteron ya di siklus menstruasi. Oke. Nah, di sini ada LH ya. Di sini ada hormon LH, kemudian ada hormon FSH. Ya. Kemudian di sini ada hormon estrogen. Kemudian ini ada hormon progesteron. Ya, progesteron. Nah, ini menunjukkan daripada level. Level itu banyak tidaknya ya. Banyak tidaknya daripada si hormon ya. Nah, kemudian di bagian ini menunjukkan daripada adanya sel telur ya. Ada sel telur. Nah, ini sel telurnya masih di dalam folikel ya, masih di dalam folikel. Nah, kemudian yang bagian gambar bawah itu menunjukkan daripada dinding dalam atau disebut namanya endometrium ya, endometrium. Oke. Maka yang pertama adalah kita ngelihat dulu sini ya. Fase awal itu adalah fase menstruasi. Menstruasi ini ditandai dengan dinding dari siapa? Dinding dari endometrium ini meluruh. Nah, meluruhnya itu dibuktikan dengan keluarnya darah. Ya, keluarnya darah. Kemudian kita lihat di sini estrogen dengan progesteronnya. Nah, jumlah hormonnya itu normal ya, tidak banyak, tidak naik banget juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang mau naik nih, yang warna merah. Gitu ya. Di sini hormon apa itu? Hormon FSH. FSH itu namanya dari follicle ya, follicle stimulating hormone. Stimulating hormone. Jadi ini adalah hormon yang menstimulasi daripada si folikel untuk memasak daripada sel telur. Jadi sel telurnya itu pada saat kalian head nih. Head itu kan sel telurnya tadi dibuahi nih, tidak dibuahi. Nah, ketika itu meluruh, nah sudah dipasak lagi nih yang baru. Ya, jadi si FSH ini meminta daripada si ovarium untuk memasak daripada si sel telur. Ya, nah yang pertama adalah di sini ya, di menstruasi. Kemudian di sini ada proliferasi. Ya, fase proliferasi. Fase proliferasi ini kalau kalian lihat, ini dinding rahimnya itu mulai naik ya. Dinding rahimnya mulai naik, berarti di sini dinding rahimnya itu mulai menebal. Ya, mulai menebal. Kemudian kita lihat hormonnya. Hormonnya di sini yang pertama adalah si estrogennya itu naik. Ya, estrogen ini kenapa naik? Nah, estrogen naik itu yang pertama itu karena dia itu menebalkan dinding rahim. Jadi kenapa dinding rahimnya menebal? Itu karena si estrogennya itu jumlahnya itu naik ya, menebalkan dinding rahim. Maaf ya tulisannya jelek nih. Dinding rahim. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh estrogen? Estrogen ini nanti akan memicu si LH itu untuk naik. Nah, makanya kalau kalian lihat ke atasnya, LH ini tiba-tiba dia naik nih dari sini. Set. Ya, tiba-tiba naik. Kenapa naik? Karena dia dipicu atau diminta oleh estrogen untuk naik. Jadi si estrogen ini selain minta dinding rahim menebal, dia juga memicu LH untuk naik. Nah, LH naik, apa yang terjadi? Kalau LH naik, maka nanti akan terjadi yang namanya ovulasi. Jadi LH itu, nah pada saat tinggi banget, saat maksimal, maka terjadilah yang disebut namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya sel telur, nah dari ovarium ya. Nah ini lepas nih. Ini lepas. Nah, nanti si sel telur ini akan bergerak melalui oviduct dan nanti menunggu ada nggak si sel sperma yang
membuahinya, gitu ya. Nah, kemudian fase ketiga ketutup Pak Tata sama ininya, sama tabelnya kegeser kan ya? Bentar, Bang. Enggak, Pak, sekarang. Coba di refresh, Pak. Di refresh ya, oke. Coba. Sudah belum, Pak? Bentar, saya lagi ini dulu. Tinggal naik. Sudah ya? Nah, sudah, bentar. Lagi muter Pak Tata. Iya. Oh, hampir 5:30 ya, bentar lagi. Oke. Ya, enggak ya? Tapi tulisan saya hilang ya? Oh, ada nih. Ada. Ya. Oke, nah Pak Tata. Siap. Nah, ini hilang di sini. LH ya. Jadi LH itu tadi dia itu pada saat maksimal ya. Bentar. Nggak muncul ya. Nah, ini nanti dia itu pada saat maksimal, gitu ya, maka nanti akan terjadi yang disebut namanya ovulasi. Nah, ovulasi ya. Nah, kemudian setelah itu nanti LH-nya akan turun. Jadi si LH fungsinya itu hanya mau ngeluarin si sel telur ya, mau mengeluarkan sel telur dari ovarium, dia naik. Setelah keluar nanti dia akan turun lagi. Nah, kemudian setelah itu apa yang naik? Di sini yang naik itu adalah progesteron. Sama siapa? Sama estrogen. Nah, progesteron dan estrogen itu sama-sama dia itu adalah untuk menebalkan dinding rahim. Makanya kalau kalian lihat gambar dinding rahimnya, nah semakin ke sini itu semakin ke atas. Artinya dinding rahimnya itu nanti akan semakin tebal, ya. Nanti akan semakin tebal. Nah, nanti udah tebal banget nih, nggak ada datang juga nih si spermanya. Nanti dia akan berkurang jumlahnya dan nanti akan terjadi peluruhan. Siklusnya akan balik lagi ke awal. Akan terjadi yang namanya menstruasi lagi, ya. Nah, itu yang harus kalian kuasai di siklus menstruasi ya. Terutama berhubungan dengan bagaimanakah kerja daripada si keempat hormon ini ya, pengaruhnya terhadap dinding rahim dan bagaimana pengaruhnya terhadap si sel telur ya, gitu. Nah, ada yang tanyakan dulu sebelum Bapak lanjut? Oke. Nggak ada ya? Tadi itu udah nyampe ya. Oke, nah sekarang nomor terakhir ya. Nomor terakhir. Hormon yang membuat suara lebih berat, mempengaruhi pertumbuhan otot. Kira-kira yang mana nih? Yang C, Pak. Yang C, testosteron. Suara lebih berat itu biasanya pada laki-laki ya. Laki-laki suaranya menjadi lebih berat ketika dia beranjak dewasa. Jadi suara lebih berat ini biasanya terjadi pada laki-laki. Nah, kalau perempuan biasanya suaranya tidak menjadi lebih berat ya. Nah, ini biasanya pada pria. Nah, kalau pria maka dia dipengaruhi oleh yang namanya hormon testosteron. Ya. Yang terakhir, kelenjar yang menghasilkan hormon seks. Gonad, Pak. Gonad. Ya, gonad. Oke, gonad ini adalah kelenjar yang mempengaruhi hormon seks ya. Tiroid ini yang mempengaruhi daripada laju metabolisme dalam tubuh ya. Kalau adrenalin tadi sudah berhubungan dengan stres gitu ya. Hipofisis yang tadi ya sama Pak Tata di awal sudah dijelaskan. Jadi untuk yang ini hormon seks itu adalah di gonad gitu ya. Oke, Pak Tata mungkin cukup. Pak Tata ada ditambahkan Pak Tata? Ya, bentar Pak Dudung tambahin dikit ya. Oke, boleh ditutup share screen-nya Pak Dudung? Siap. Oke. Wah, ini tinggal 6 menit lagi nih ya sebelum nanti kita mengakhiri. Coba diisi dulu ya daftar hadirnya. Bapak sudah share link daftar hadir ya di chat room ya.
Biar nanti kalian Bapak bisa record kehadirannya, siapa aja. Bisa jadi ini adalah bentuk dari kalian menunjukkan sikap terbaik di pembelajaran kalian. Nah, mungkin tadi ya yang katakan oleh Bapak itu kalian belum terbayang yang seperti apa sifilis, gonore gitu ya, AIDS gitu. Bapak akan coba sedikit aja ya share screen ya. Share screen kita ini aja kita cari aja seperti apa sih gonore itu ya. Nih, kita coba sifilis atau rada singa. Seperti apa penampakannya? Nah, kalau kalian terkena sifilis, nah kemungkinan seperti ini nih. Bentar, Bapak gambarkan seperti ini ya. Tuh, ini bagian belum muncul, ini. Pak? Oh, belum muncul? Atau di sana sinyalnya ya? Yang lain udah muncul belum, Nat? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Oh, belum. Pak. Sebentar. Oh, sebentar. Iya. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ini nih ya. Ini bentukan dari sifilis atau raja singa. Jadi kalau kalian nanti terkena, bentuknya seperti ini. Baik itu di organ reproduksi, ya di vagina kalian, di testis kalian, atau di penis kalian, seperti ini. Punten ya, Bapak gambarkan. Seperti ini. Ya, ini di penis kalian, misalnya. Kalau terkena raja singa itu seperti merah-merah gitu. Ya, kayak gitu tuh. Jadi memang sangat berbahaya. Kemudian yang seperti apa gonore ya. Gonore itu ada nggak ya gambarnya kita lihat. Nah, ini apa ya? Contoh cirinya kalau terkena gonore seperti ini. Itu ya. Baik itu. Jadi ada sama hampir mirip dengan yang sifilis ya. Gonore itu lebih ke sana. Kemudian albikan, tadi keputihan ya. Keputihan pada wanita. Nah, jadi bagian dari organ reproduksinya biasanya lebih lembab dan muncul yang lengket-lengket seperti seperti cairan putih gitu. Ya, itu gatal biasanya. Kayak Candida albicans kan pakainya. Kalau AIDS, oke, coba lihat di sini. Oh, nggak ada di sini ya. Ciri aja ya. Cirinya AIDS. Nah, sama ya, hampir sama. Jadi badan seperti ini, tuh banyak sekali. Karena dia menyerang imun tubuh kita gitu. Nah, itu beberapa gambaran aja penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Oke, tinggal 3 menit lagi ya waktunya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Sebelum Bapak dan Pak Dudung tutup? Atau cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke, seperti cukup. Oh iya, Pak. Oke. Siapa nih? Yang ini, Pak, yang Pak Ryan. proses peleburan itu di mana ya, Pak? Proses peleburan. Kan ya, Pak? Oke, proses fertilisasi ya. Fertilisasi atau peleburan sel sperma dengan sel telur itu terjadinya kebanyakan di sepanjang ovidak gitu. Mau itu di ovidak dekat ke rahim, ovidak dekat tengah-tengah, atau ovidak yang dekat ke fimrae. Jadi di daerah situ gitu. Jadi daerah situ untuk ininya. Pak, mungkin nggak fertilisasi itu terjadinya ketika si sel telur itu sudah mau mendekati rahim? Mungkin saja, tapi peluangnya sangat kecil gitu. Peluangnya sangat kecil karena ketika sudah masuk ke rahim itu sudah intinya mah sudah lama menunggu di oviduct ya, karena kan kisaran tunggu antara si sel telur itu kurang lebih 1 hari gitu di oviduct itu. Jadi ketika dia sudah dilepaskan ya rata-rata 1 hari. Nah, jadi gimana Pak kalau bedanya dengan sperma? Kalau sperma itu bisa bertahan 2-3 hari. Jadi gini, kalau seandainya kalian sudah ingin punya anak misalkan, kita mau ingin punya anak berarti kata patata berarti supaya terjadi ovulasi, supaya terjadi fertilisasi, maka harus sudah ada sel telur dulu di ovidaknya supaya nanti ketika sperma datang sudah ada nih. Ya udah bisa seperti itu atau bisa mendekati aja, kan kita nggak tahu nih ovulasinya tuh hari apa. Ya udah berarti kisaran aja sebelum atau sesudah. Karena kalaupun kita sebelum ovulasi sperma sudah dimasukkan ke ovidak,
itu sperma masih bisa bertahan 2-3 hari. Jadi nunggu di situ. Ketika nunggu di situ, sperma masih hidup. Ketika ada si sel telur datang ke oviduct, langsung dibuahi kayak gitu. Ya, kalau beda halnya dengan ketika sudah di oviduct 1 hari lewat, nah kemudian sperma mau datang, udah terlambat gitu itunya, karena sudah tidak bisa dibuahi lagi si sel telurnya kayak gitu. Jadi rata-rata fertilisasi atau peleburan sel sperma dengan ovum itu terjadi di oviduct atau tuba Fallopi. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang mendekat di ujung, yang dekat dengan rahim masih bisa. Berarti sudah hampir mau terakhir, baru datang spermanya, itu masih bisa kayak gitu. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Begitu ya Ryan ya? Ya Pak. Oke. Pak, kalau link recordnya ada di mana ya Pak? Record apa? Mau ini Zoom-nya di record nggak Pak? Zoom di record. Nanti kalau ada recordingnya, minta dulu ya ke Pak Sidik, karena ini menggunakan link dari kurikulum. Kalau sudah diberikan, nanti Bapak simpan di Canvas mungkin ya linknya ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Tadi ada yang mau bertanya, Nabila ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Oke, anak-anak sudah jam 17.31, sudah lewat 1 menit ya. Bapak stop dulu recordingnya sebentar. Oke, yes.